Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah seorang putra paling tua dari Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, Sunan Ampel lebih banyak dikenal sebagai Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Champa, serta diperkirakan tutup usia pada tahun 1841 di Demak. Sedangkan makam dari Sunan Ampel adalah di bagian barat Masjid Ampel yang terletak di kota Surabaya. Untuk penggunaan nama Ampel sendiri, lebih banyak diidentikan dengan nama tempat di mana beliau tinggal, yaitu di daerah Ampel atau Ampel Denta. Wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari kota Surabaya. Beberapa sumber menjelaskan jika Sunan Ampel awalnya masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama dengan Syahid Ali Murtado yang sejatinya adalah adik dari Sunan Ampel itu sendiri. Sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ampel dengan Syahid Ali Murtado berada di Palembang sekitar tahun 1440. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita lagi survei ke orang-orang penjual yang ada di sekitar Masjid Sunan Ampel. Dengan Ibu siapa? Mona. Ibu Mona. Baik. Ibu Mona di sini sudah berjualan berapa lama ya, Bu? Udah mulai dari kecil, cuma masih sekolah, jadinya pas udah lulus sekolah jualan. Biasanya Sunan Ampel ini ramenya di hari apa dan jam berapa Hari ya, Bu? Minggu sama Sabtu 24 jam. Dan untuk yang Iya. pembelinya rata-rata umur orang tua atau Orang tua, anak-anak, dewasa. kalau boleh tahu ini jual apa? Cendol dawet. Oh, cendol dawet. Iya. Terus biasanya yang pengunjung di Sunan Ampel rata-rata kebanyakan ibu-ibu, orang tua atau masih anak muda gitu, Bu? Sejajar sih banyak anak-anak, anak para wisata juga ada, anak kuliahan, anak sekolah juga ada, ibu-ibu juga ada. Oke. Menurut Ibu, bagaimana kita sebagai masyarakat umum untuk mengembangkan Islam di era Islam modern yang di- sekarang. ya, Menurutku sih ya sama-sama mengunjungi para wali untuk mempersatukan Islami kan, juga mempersatukan kemanusiaan, sama-sama berkunjung ke wali-wali biar tahu kisah dan ceritanya. Udah. Ke makam para leluhur Islam ya, Bu ya. Iya. Para wali-wali. Baik, terima kasih Bu atas wawancara, telah meluangkan waktu untuk wawancara pada malam hari ini. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dengan narasumber ketiga kami di lokasi Masjid Sunan Ampel. Di sini perkenalkan Pak, kami dari Universitas Airlangga izin untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya Bapaknya namanya siapa Pak? Pak Faisal Bayati Bapak Faisal ya. Dari mana kalau boleh tahu Pak? dari Kebraun, Mas. Kebraun ya. Mungkin boleh perkenalkan dulu kan namanya siapa? Perkenalkan, saya Yuna Faiza, biasanya saya dipanggil Iza. Kalau saya nama Ilya. Saya Husnia. Kalau Bapak ini dari mana nih asalnya? Kami dari Gersik, yang khususnya ini dari Surabaya asli. Surabaya asli. Baik, di sini kami izin menanyakan pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, Bapak sudah pernah berkunjung ke Sunan Ampel nggak sebelumnya Pak? Insya Allah sering. Sering ya Pak. Untuk terakhir kali kapan Pak? Terakhir ke Sunan Ampel? Kurang lebih 3 bulan yang lalu sih. Oh, 3 bulan yang lalu ya. Berarti lumayan rutin ya Pak ke Sunan Ampel. Insya Allah. Ya. Kalau masalah beberapa mungkin lupa ya Kak ya, karena kita juga sebenarnya sebelum kita ke Surabaya, kita juga sudah sering kesini gitu ya. Karena kemudian kalau selama kita berada di Surabaya, mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kita Ini menjadi rutinitas ya. rencananya. Namanya? Kalau saya sendiri sih agak sering gitu. Ya cuma kayak kalau ada waktu paling ya. Sama Kak, kalau saya itu biasanya kadang kalau bisa Kamis malam Jumat ya Kamis malam Jumat. Kalau nggak bisa ya sebisanya. Kemudian pertanyaan kedua,
Kalau kesini tuh ngapain aja sih Pak? Kayak kegiatan rutin itu kan banyak Mas ya. Ya. Ada ziarah kubur ke makam wali Allah, terus ada ini aja acara rutin Zikrul Ghafilin yang diasuh oleh Gusmi, putra dari Gusmi, Yai Sabut sama Gus Ferry dari Mojo Kediri. Oh, begitu ya Pak. Berarti seperti kajian-kajian seperti itu. Acara pikiran gitu, bukan kajian, pikiran. Kalau saya sendiri ya Kak ya, yang pertama mungkin setelah ziarah kita ya seperti biasa kita ketemu lagi ya, kemudian kita langsung beli jajan sih udah kita pulang kayak gitu. Kayak sama. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya. Menurut Bapak, apakah ada saran yang bisa Bapak berikan untuk mengembangkan pemahaman Islam di era modernisasi ini Pak? Untuk itu ya kayak kaum milenial kan anak-anak ya. Iya. Lebih banyak itu mendekatkan kepada para ulama, terus baca-baca kitab, referensi kitab-kitab agama gitu sih. Terus cari sumber dari kitab dari YouTube itu belum boleh, tapi nanti dari YouTube itu kita tanyakan lagi kepada ustadz kita, jangan terfokus pada YouTube. Baik. Karena nanti lepas dari sana kalau kita dari YouTube. Mungkin kalau saya ya Kak ya, karena gimana era saat ini ya Kak ya, itu kan kayak remaja atau seusia kita itu kan lebih senang kalau kita ke sholawatan atau kita ziarah-ziarah, tapi sebenarnya kita itu juga belum memahami betul gitu terkait dengan apa namanya sejarahnya, tapi kita dengan ziarah kita bisa kayak lebih adem atau kayak gimana gitu ya. Jadi mungkin untuk memperkembangkan ya tadi ya, mungkin bisa tuh lewat video apa TikTok gitu ya, karena kan kita hampir 4/7 itu kita sering scroll TikTok gitu ya. Jadi mungkin lewat perkembangan jadi mungkin lewat media sosial kayak gitu. Karena kalau pengajian ya Kak ya memang itu mungkin apanya bagus, cuma kalau anak-anak zaman sekarang kalau pengajian itu mungkin ke ustadz lagi contohnya itu suka kita, pasti kalau ustadz milenial itu kita suka, tapi kalau mungkin kalau ustadz yang di pelosok kan kita jarang mengetahui, jadi kita masih belum ada rasa ketertarikan gitu. Mungkin pertama bisa di media sosial diperkenalkan kayak gitu, jadi kita bisa tertarik sih. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak ingin berperan aktif dalam mengembangkan Islam di era modernisasi ini? Itu kita berperan aktif macam gitu, saya pikir saya belum mampu. Saya cuma bisa membenahi diri saya sendiri, keluarga dulu gitu, baru kalau gitu biarlah nanti urusan ustadz, yang penting kita benahi diri kita sendiri gitu aja. Sebenarnya kalau berperan aktif juga sebenarnya masih belum ini ya, tapi kalau keinginan ya pasti ada keinginan ya gitu. Cuma kadang ya mengoreksi diri sendiri itu kayak nggak pantas gitu. Iya. Baik, dan untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah Bapak merasa Bapak ingin tahu lebih banyak mengenai Sunan Ampel ini? Kalau itu kita dari cerita-cerita para ustadz, kiai, terus banyak sih cerita-cerita macam gitu. Jadi kita itu bisa dapat referensi banyak sebenarnya. Sejarah-sejarah Islam kan ini kan awalun, penyebar agama Islam awalun ya. Untuk era Wali Songo yang era kedua. Ya sebenarnya ingin tahu lebih banyak juga ya Kak ya. Karena hanya sekilas saja beliau ini seorang wali dan ini cuma seperti itu. Tapi untuk kisah-kisahnya kita juga nggak terlalu masih mungkin sudah dijelaskan di pelajaran. Mungkin sudah dijelaskan. Kita lupa gitu. Oke baik, mungkin segitu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Kak.